Ya, meski sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada, mekanisme penunjukan penjabat sementara kepala daerah oleh pemerintah dipertanyakan. Dianggap tidak demokratis dan tidak sesuai konstitusi, sejumlah pakar mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Apakah kemudian usulan itu bisa menjadi solusi atau justru memicu kontroversi? Sudah bergabung para narasumber yang hadir secara virtual, ada Juri Ardiantoro, Deputi 4 Kantor Staf Presiden, ada Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah dan guru besar IPDN, dan ada J. Kristiadi, peneliti senior dari CSIS. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, halo Mbak, apa kabar? Eva, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Sekarang saya ke Pak Johermansyah dulu. Pak Johermansyah, Anda berpendapat bahwa penunjukan langsung ini tidak demokratis dan juga inkonstitusional. Mengapa demikian, Pak? Ya, begini. Karena memang prinsipnya kan pemilihan kepala daerah itu dilakukan untuk undang-undang secara undang-undang syarat secara demokratis. Nah, kita kemudian terjemahkan dalam undang-undang pilkada secara langsung oleh rakyat. Nah, kemudian ada pengaturan di Undang-Undang 10 2016, di situ diatur karena tidak ada pilkada serentak 2022 dan 2023, maka diangkat penjabat kepala daerah dari aparatur sipil negara yang namanya eselon 1 untuk gubernur, eselon 2 untuk bupati wali kota. Nah, persoalannya adalah kalau tradisi selama ini, saya pernah jadi penjabat gubernur ya, nah itu waktunya pendek dan kemudian tidak ada hal-hal yang terkait dengan hajatan besar, ya, seperti pileg, pilpres, pilkada. Nah, lalu kalau yang sekarang waktunya kan panjang, mulai dan nanti 12 Mei sudah ada yang diganti itu habis masa jabatan gubernurnya, diangkat PJASN. Nah, itu bisa sampai 2,5 tahun lebih, bahkan hampir 3 tahun ya, ketika dihitung nanti sampai ke pelantikan kepala daerah terpilih pilkada November 2024. Maka kita pelajari banyak mudaratnya dari manfaatnya kalau diangkat dari PD atau KDH ASN. Ada nggak pemikiran gitu ya? Nah, opsinya bisa dipilih oleh DPRD. Kalau kita mau supaya cocok dengan undang-undang dasar itu juga mungkin. Tergantung kita siap nggak dengan aturan main. Atau kalau memang repot dengan DPRD karena waktunya sangat terbatas, regulasi pemilihan dengan DPRD tidak ada, maka opsi yang lain adalah dengan memperpanjang masa jabatan. Nah, itu sudah ada praktek empiriknya. Gubernur DIY dulu 2008, habis masa jabatannya undang-undang kesemuan DIY belum jadi. Maka diperpanjanglah gubernur DIY itu 3 tahun, dari 2008 sampai 2011. Belum jadi juga undang-undang yang mengatur soal kesemuan DIY, termasuk soal tata cara pemilihan gubernurnya. Maka ditambah lagi 1 tahun. Itu contoh praktek empirik pernah kita lakukan 4 tahun di Jogja tanpa mengangkat PJASN karena ada waktu yang lama. Saya kira begitu, itu pikirannya. Jadi ini pikiran yang mencarikan jalan agar jangan nanti terjadi berbagai macam hal yang tidak kita harapkan kalau PJASN memerintah dalam waktu yang lama. Dia bikin APBD, kemudian ada juga soal-soal mutasi nanti, dan juga dia sendiri memimpin daerah itu, ya, dan sambil merangkap jabatan sebagai pejabat di nasional, di pusat atau di tingkat provinsi. Jadi nggak fokus nanti mengurus penyelenggaraan Pemda di tahun politik dan tahun-tahun pemilu yang cukup rumit. Itu aja, Mbak. Oke, Pak Johar, dikatakan bahwa ini potensinya ada inkonstitusional, tapi kan sebetulnya aturannya tadi kan jelas juga ya Pak Johar. Jadi inkonstitusionalnya di mana Pak Johermansyah kalau begitu? Itu tadi kan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan ya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Artinya dipilih secara demokratis itu bisa lewat DPRD atau bisa dipilih secara langsung. Tidak ada peluang untuk pengangkatan. Walaupun masa transisi yang panjang, untuk transisi yang panjang ya. Tapi kalau untuk transisi untuk waktu yang pendek karena wafat, perhalangan tetap ya,
maka itu dimungkinkan untuk 1-2 bulan. Contohnya saya jadi PJ Gubernur dulu di Riau, 4 bulan saja. Ini pemikiran. Saya sebagai orang yang berpengalaman, memikirkan yang terbaik bagaimana ke depan bagusnya. Belum lagi di daerah seperti Papua yang menganut corak otonomi khusus. Di sana sedang ada konflik, belum mereda. Kemudian juga akan melaksanakan Undang-Undang Otsus Papua, ya, yang baru saja kita revisi dengan Undang-Undang Nomor 2 2021. Jadi perlu orang yang memang memahami, mumpuni, dan terkait dengan tradisi yang orang asli Papua dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kan hitung-hitungannya secara lebih sehat, lebih aman, juga lebih demokratis, dan pemerintahan lebih efektif, diperpanjang, itu lebih baik sudah pernah ada praktek empiriknya. Itulah gagasan dan pemikiran. Oke. Ya, Mbak, ya gitu. Ya, oke. Karena memang salah satu kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun ini adalah Papua Barat, begitu ya, Pak Johermansyah. Nah, Benar. Pak Juri, kalau berdasarkan tadi pendapat dari Pak Johermansyah, seberapa mungkin ini dilakukan sebetulnya? Karena kan memang sudah ada tadi katanya Pak Johermansyah, sudah ada contoh empirisnya begitu di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Johermansyah Johan itu sesuatu yang terus terang juga memancing banyak pandangan di publik ya. Tetapi tentu saja bagi pemerintah kita kembalikan kepada prinsip bernegara kita. Jadi saya kira ada dua di dalam menegakkan prinsip bernegara saat ini terkait dengan isu perpanjangan kepala daerah ini. Pertama adalah bahwa sampai hari ini pemerintah tentu saja berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun tadi Prof. Jo menyebut pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, meskipun juga kita bisa baca pasal yang lain yang juga bisa membantah itu, tetapi di dalam konstruksi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ya nomor 10 tahun 2016 dengan jelas mengatur bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan di 2024, tepatnya November. Dan KPU sudah membuat keputusan bahkan ya tanggal 27 November akan ada pilkada serentak di 514 kabupaten kota dan di 34 provinsi. Dan kemudian sampai menjelang pilkada 2024 bagi kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan sebelum masa itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah. Dan itu adalah letterless atau aturan yang memang sekarang masih berlaku dan pemerintah akan berpegang teguh pada aturan itu, pada undang-undang itu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita juga mesti menyadari dalam konstruksi bernegara kita hubungan antara pusat dan daerah itu mesti dipandang dalam satu kesatuan bahwa daerah itu adalah bagian dari wilayah yang diatur oleh pemerintahan pusat. Jadi meskipun nanti akan dijabat oleh pejabat kepala daerah bukan hasil pilkada langsung, maka kita kembalikan disinilah tidak ada pertentangan antara pejabat yang dipilih melalui pilkada maupun kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden sebagai penjabat kepala daerah. Karena pada dasarnya meskipun kita tidak bisa menegasikan prinsip-prinsip otonomi daerah, tetapi daerah adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi maka tidak akan ada pertentangan antara pejabat yang dipilih oleh pilkada dengan yang dipilih oleh presiden. Karena pada dasarnya prinsip pernegaranya seperti itu. Jadi dengan dua pertimbangan itu maka pemerintah konsisten ya sampai hari ini tidak mempertimbangkan atau belum mempertimbangkan sama sekali terhadap pilihan lain kecuali yang diatur oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa akan daerah yang kepala daerahnya sudah berakhir sebelum pilkada serentak atau sebelum dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 akan diisi oleh penjabat kepala daerah. Nah positioningnya di situ, Mbak Eva. Jadi pemerintah saat ini. Oke, Prof. Joher, silakan menanggapi tadi penjabaran dari Pak Juri ini. Ya, saya kira saya memahami itu Mas Juri. Kalau soal pemerintah tentu perspektifnya adalah menjalankan undang-undang. Jadi dengan demikian kalau undang-undangnya belum berubah, maka tetap itu dipakai.
untuk digunakan. Nah tadi kan ada wacana yang berkembang, mau pilih yang tetap seperti itu dengan berbagai macam problematiknya yang cukup serius kita lihat. Nah atau kita mencoba menampung pemikiran ini dan kemudian mengakomodasinya menjadi kebijakan. Tentu kalau ditampung jadi kebijakan, Mas Yuri, sederhana. Di pasal 201 ayat 9-10-11 Undang-Undang Pilkada itu nomor 10 2016 kita ubah ya bahwa perpanjangan masa jabatan kekosongan apabila terjadi kekosongan kepala daerah untuk gubernur tidak ditaruh ASN tapi diperpanjang masa jabatan kepala daerah. Itu juga untuk tingkat kabupaten kota. Jadi dia menjadi punya dasar. Tinggal pemerintah bisa mempertimbangkan baik-baik sekarang nih dengan diskusi pendapat para pakar, para ahli, ya para praktisi juga, masyarakat juga, apakah kebijakan ini bisa diakomodasi. Sementara saya kira begitu. Ini kan menjadi isu di publik sekarang, sehingga itu baiklah pemerintah mempelajari dan memperhatikan. Dengan demikian kalau ada hal yang misalnya itu perlu diakomodasi atau tidak, itu keputusan terserah kepada pemerintah kembali. Ya pemerintah kan Dan yang itu sebetulnya tidak sulit begitu. negara ini. Begitu, Mbak Baik. Eva. Dan itu sebetulnya tidak sulit begitu, Prof. Jaher. Nggak juga, kan? Karena ubah pasal. Dan kalau memang emergensi, bahkan menurut para ahli hukum tata negara, kena dianggap ada semacam tidak cukupnya, memadainya pengaturan itu di Undang-Undang Pilkada yang 10 2016 tadi, bisa dilakukan perubahan dengan cara misalnya menerbitkan perpu pemerintahnya, ya. Kalau kita tidak mau pakai agenda legislasi karena sekarang sudah bulan Februari, sementara ada yang akan berakhir masa jabatannya 12 Mei 2022 kalau saya tidak salah 5 gubernur paling tidak dan sekian bupati wali kota. Ada Aceh, ada Papua Barat, ada Banten dan seterusnya. Ada Gorontalo. Itu loh Mbak Eva. Baik. Baik, sekarang saya ke Pak Kristiadi. Pak Kris, menurut Anda kebijakan yang ideal untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini bagaimana? Apakah memang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah cukup ideal atau belum? Mbak, tidak ada pemerintah yang ideal. Itu dulu. Ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada yang ideal? Karena negara, pemerintah isinya manusia semua. Tidak ada. Apalagi di politik. Gitu. Semua tentu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, tentu yang terukur. Oleh karena itu saya sebetulnya akan memberikan perspektif yang agak berbeda ya. Karena sebetulnya Mbak, kalau kita itu banyak sekali isu-isu yang sangat merupakan produk daripada kekacauan. Halo? Ya, silakan Pak Kris, kita mendengarkan. Ya. Produk dari kekacauan peraturan-peraturan Indonesia yang begitu banyak, termasuk peraturan soal pemilu dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebetulnya apa? Yang sebetulnya menjadi ujung daripada persoalan itu apa? Ujung persoalannya dulu sejak awal reformasi, Pak Ju juga ikut, Mas Juri juga ikut. Itu kita itu sebetulnya reformasi ini akan menyusun pemerintahan yang efektif, tetapi dapat dikontrol oleh rakyat. Itu dulu. Itu ruwetnya bukan main. Karena apa? Karena tentu pertama kali bahwa kita itu NKRI, tapi kita juga harus mengakomodasi dan itu baik sekali mengenai desentralisasi. Ya kan? Nah, pemerintahan yang efektif itu kalau sistem presidensial, masyarakat yang juga begitu plural, ya kan? Ada multipartai, seperti apa bentuknya? Ya kan? Nah, belum lagi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, menurut saya sejak awal itu sebetulnya praktek-praktek politik kita ini selalu coba-coba dulu. Saya kira Pak Ju hafal sekali ya, dan teman-teman dan Mas Yuri ya, bahwa misalnya bagaimana sih otonomi daerah itu seperti apa sih? Banyak orang pintar-pintar, tapi tidak sempat mikir karena terlalu cepat. Sehingga waktu itu otonomi daerah itu adalah sampai yang tahun 99 itu tidak ada struktur antara pusat dan daerah. Itu yang saya pahami. Sehingga betul-betul bebas, seperti federal waktu itu. Dikoreksi, termasuk Pak Ju mengoreksi dan sebagainya. Lalu mengenai soal pilkada.
pilkada langsung, DPRD, apa itu juga pemikiran itu betul-betul tidak dilakukan dengan yang mendalam ya. Semula dengan DPRD. DPRD ternyata banyak orang anggota DPRD yang dimasukkan hotel, di treatment sedemikian rupa sehingga kemudian bisa milih orang punya uang. Pilkada langsung, dicoba lagi, pilkada langsung. Saya masih ingat persis. Pilkada langsung tahun yang pertama itu ada di Banjarnegara dan di mana tempatnya Pak Syaukani itu di Kalimantan Timur itu, ya itu caranya menanyakan bagaimana sih kepala-kepala daerah di daerah seperti apa, karena waktu itu ada undang-undang soal Papua juga. Nah, Papua sama dulu, yaitu dipilih oleh disetujui MRP dan disetujui oleh DPR-nya. Tapi bagaimana cara mereka memutuskan? Datang tokoh-tokoh dan mengatakan kita pilih langsung. Nah, ini Mbak, ini semua ini Mbak. Jadi artinya kebijakan yang sekarang ini perdebatan tanpa tahu makronya, ya itu artinya apa? Artinya kita yang mikro banyak tuh, misalnya parliamentary threshold, ya presidential threshold, kemudian soal perempuan. Kita masuk di situ, tapi karena memang makronya, arsitekturnya itu kita sudah coba-coba. Jadi maksud Anda saat ini juga masih coba-coba begitu? Ini, ya kita kan menghendaki sistem pemerintahan yang efektif. Nah, ini kita cobalah. Mumpung DPR-nya itu kemudian sebagian besar memberikan dukungan kepada pemerintah. Mungkin begitu juga. Coba dulu seperti apa. Nah, jadi memang sebetulnya begini. Bagi saya isu itu perdebatan ini sangat baik. Dan saya setuju ada kritik-kritik terhadap pemerintah ini. Karena apa? Karena jalan demokrasi kita itu sebetulnya sudah akan menuju dua hal yang saling bertentangan. Satu oligarki yang kita rasakan, dan satu anarki juga. Anarki betul. Dan anarki itu juga disertai dengan suasana-suasana yang polarisasi. Itu ada tuh yang di seminar di Australia itu menyebutkan bagaimana polarisasi di Indonesia itu sudah begitu menguat. Baik, Pak Kris, tapi kalau kemudian opsi dari kebijakan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang ada saat ini, menurut Anda opsi mana kemudian yang terbaik? Apakah itu menurut saya yang tadi dijabarkan Pak Joher atau seperti begini, yang diputuskan supaya pemerintah? Rakyat itu tahu bahwa pemerintah itu juga memahami situasi demokrasi kita yang acak-adut seperti ini. Itu putusan apapun yang diputuskan itu harus dikaitkan dengan rencana pemerintah ke depan itu mau apa. Rencana ke depan saya seperti ini. Dan saya akan menyusun suatu arsitektur yang lebih utuh mengenai sistem tata kekuasaan negara. Mari kita bikin. Nah, dari saya menganggap putusan apapun, kalau kemudian juga ada agenda yang lebih memberikan perspektif ke depan, yang kemudian tidak akan terjadi lagi kekacau baluan sehingga kita hanya selalu berdebat masalah-masalah yang mikro. Kalau kita berdebat masalah seperti ini tanpa mengetahui induknya, kita itu seperti tawon yang masuk sarang kepada sarang serangga, yang makin banyak kita bergerak semakin kita mati. Ya, jadi perspektif ke depan pemerintah harus menjanjikan ini loh. Bayangan kita ke depan, mari kita bicarakan seperti ini. Oke. Kita akan tanyakan bagaimana kemudian perspektif pemerintah ke depan ke Pak Juri, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kalau tadi pertanyaan Pak Kris adalah apa yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak pakar ataupun banyak pihak adalah tidak ada penjelasan begitu ya kepada masyarakat soal bagaimana konsep makro begitu. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Juri. Dengan kebijakan yang ada saat ini, bagaimana kemudian ini menjadi bagian dari konsep besar, konsep perspektif pemerintahan ke depannya, Pak Juri? Ya, saya kira tidak ada yang menolak ya, termasuk pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem demokrasi kita ya, termasuk bagaimana mengatur dan mengelola pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada. Jadi ke depan memang kita harus berpikir dan serius untuk membangun satu sistem pemerintahan, sistem demokrasi yang menurut kita jauh lebih ideal dari apa yang tadi digambarkan oleh Pak Kristiadi. Namun demikian, saya kira kita tidak
karena perbaikan prinsipnya adalah menyeluruh dan memperbaiki seluruh aspek yang kita anggap selama ini bermasalah, maka tidak boleh perubahan itu terkesan coba-coba begitu. Misalnya, kalau sebelum pemilu 2024 atau pilkada 2024 ini kita kemudian melakukan perubahan-perubahan, maka kita sudah hampir dipastikan perubahan-perubahan itu hanya menyangkut sebagian aspek saja dan tidak menyentuh pada persoalan yang tidak disampaikan oleh Pak Kristiadi, yakni menyentuh pada persoalan mendasar bagaimana mendesain sistem pemerintahan kita yang jauh lebih baik atau lebih ideal. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mari kita pikirkan sistem pemerintahan kita ke depan jauh lebih baik dan kita desain secara lebih baik, butuh waktu yang mungkin cukup panjang dan tidak bisa dipaksakan menjelang pemilu maupun pilkada 2024 ini. Nah, sementara ini menjelang 2024 ini kita siapkan pemilunya, kita siapkan pilkadanya dengan seluruh perangkat aturan yang ada ini, sambil secara teknis kita serahkan kepada penyelenggara pemilu atau pilkada untuk membuat aturan-aturan teknis yang lebih lengkap supaya secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sebetulnya prinsip ajakan untuk memperbaiki banyak hal di dalam sistem pemerintahan kita saya kira akan disambut oleh semua termasuk pemerintah. Hanya saja memang kita butuh kontemplasi, butuh banyak waktu, butuh pemikiran dari banyak pihak, pemerintah, DPR, para ahli, masyarakat sipil, masyarakat itu sendiri untuk mengkonstruksi secara lebih memadai dan lebih siap gitu. Oke, Pak Juri, tapi apakah kemudian Saya respon, Mbak. Boleh respon ya? Oke, silakan Pak Kris. Ya, begini. Jadi Pak Juri, jangan sampai kita ini pemerintah ya, itu kemudian menanggung beban sendiri ya. Itu DPR juga diajak. Karena kita pernah juga, saya kira Pak Juri juga yang memimpin waktu itu ya, waktu undang-undang pilkada, itu betul-betul orang sudah mulai muntah dengan demokrasi langsung, kembali mau ke DPRD lagi, seperti itu. Ya kan? Nah, waktu itu memang suasana seperti itu. Suasana itu kita sudah, wah langsung kok kayak begini, kembali ke DPRD. Ya, sehingga kemudian waktu presidennya Pak SBY terjadi polemik yang sangat ribut seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya sekarang ini mumpung Pak Presiden Jokowi ada kekuatan yang cukup di parlemen, ya dimintalah orang-orang yang pernah mengalami seperti itu, kemudian juga para akademisi dan sebagainya, itu untuk memikirkan makronya seperti apa nanti itu, supaya tidak terlalu maju mundur seperti ini, langsung. Tapi paketnya tidak ada. Nah, itu Mas Suri. Tapi ini dengan kata lain Pak Kris, artinya Pak Kris mungkin lebih condong setuju dengan apa yang kemudian disampaikan Prof. Johar tadi, bahwa untuk pengisian kursi kekosongan kepala daerah ini diisi misalnya dipilih DPRD ataupun perpanjangan masa jabatan. Tapi memang juga harus diingat bahwa yang namanya pemerintah daerah itu subordinasi daripada pemerintah pusat. Dan DPRD itu bukan legislator, tapi yang melaksanakan saja, melaksanakan undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Karena adanya kekacaubaluan ini, persepsi DPRD itu juga masih merasa, loh saya dipilih langsung, apalagi juga sampai itu namanya wali kota kepala daerahnya, saya diberi langsung juga. Jadi seakan-akan itu pakem mengenai struktur kekuasaan negara kesatuan RI, ya, yang pemerintah daerah adalah ya subordinasi pusat, itu juga menjadi kabur lalu. Nah, tentu menurut saya putusan apapun ya itu kalau sudah menjadi putusan politik apapun nantinya diterima, tetapi kritik terus, termasuk pemerintah juga menjanjikan ini loh rakyat Indonesia putusnya sekarang ini. Jadi sebetulnya Anda setuju begitu ya dengan penunjukan pejabat kepala daerah langsung oleh pemerintah? Iya dong. Tapi ke depan nanti kita akan bikin seperti itu. Ya. Dan pendapat itu kemudian juga tentu sesuai dengan prinsip pembuatan undang-undang, itu mesti harus diperdebatkan di dalam masyarakat. Sebab tanpa ada perdebatan itu kemudian juga akhirnya oligarki akan menguat. Kenapa perlu diperdebatkan dalam masyarakat? Undang-undang yang diperdebatkan masyarakat dan sudah menjadi persetujuan publik itu sudah separuh legitimit. Tiba-tiba muncul undang-undang begitu.
Ya, Iya, Mbak Eva. iya, Prof. Halo? Joher. Ya, silakan. Anda ingin menanggapi? Ya, saya mau respon ya. Jadi saya setuju untuk penataan sistem pilkada, untuk masa depan yang lebih baik, penataan sistem pemerintahan daerah, penataan sistem pemerintahan nasional, penataan partai politik, relasi pusat daerah itu harus kita tata dan kita perbaiki. Malah pilkada kita ini itu sebaiknya jangan ditaruh 1 tahun yang sama dengan pileg pilpres. Kalau malah saya dalam penataan saya ingin mengungkap pendapat Mas Suri, sebaiknya pilkada serentak nasional itu dipisah, betul, ya ya. termasuk Iya. pileg, pemilihan DPRD dan pemilihan kepala daerah di tahun 2027 itu ya, cara penataannya. Nah, sehingga beban KPU, Mas Suri kan pernah di KPU, supaya jangan terlalu berat beban KPU, juga masyarakat. Iya. Jangan coba masyarakat menjadi beban dalam mengikuti pemilihan umum dan ada manfaat lainnya. Nah, tapi kembali ke prinsip tadi, untuk masa transisi yang hampir mencapai 3 tahun dari 2022 sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil 27 November 2024, kira-kira dilantiknya mungkin 2025 pasti itu. Nah, maka kita juga harus kebijakan dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kita membangun tradisi kepala daerah dipilih secara demokratis, meaning that dipilih secara langsung atau lewat DPRD. Yang kedua, kita lihat pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 45, di mana di situ ada prinsip otonomi daerah itu diberikan seluas-luasnya, termasuk memilih pemimpin. Itu yang menjadi concern saya. Kalau ditunjuk oleh presiden, diangkat oleh Mendagri, itu menurut saya tidak masuk kepada slot konstitusi. Nah, ini tolong dipikirkan oleh pemerintah, ya. Iya, karena Bagaimana memang hal ini saya juga menghormati otonomi daerah yang sudah dijamin oleh konstitusi dan merupakan amanah reformasi. Dulu ketika reformasi masih ingat kan bahwa otonomi daerah agenda, termasuk nggak boleh ada dua fungsi ABRI. Nah, bayangkan kalau pengangkatan PJ dari ASN itu ada potensi juga TNI dan Polri bisa juga menjadi kepala daerah, ya, dengan catatan asal menjabat DPT Madya. Ini juga hal-hal yang nanti membuat mundurnya otonomi daerah dan mengingkari prinsip reformasi kita. Itu aja catatan saya. Kalau kita silakan mempertimbangkan, Mas Yuri. Ya. Apalagi kalau kemudian tadi ya saya hanya mengingatkan itu dari 99 saya sudah hadir untuk membuat undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang susduk, Mas Kris itu tahu ya, tim 7 namanya. Jadi sampai sekarang saya mengeluarkan pemikiran yang saya kira silakan dipakai, silakan dipertimbangkan. Kalau memang dianggap pemerintah ini baik, kalau dianggapnya yang diyakini adalah yang berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang, ya monggo saja. Itu aja sebagai orang yang memikirkan dan sejak lama terlibat. Saya pernah menjadi kepala di Rumah KPU 1999 dan macam-macam oleh keterlibatan saya di Orda. Ini pengalaman yang panjang, di samping menjadi juga akademisi sekarang. Begitu Mbak Eva. Baik, apalagi kalau kemudian tadi penjabaran Pak Juri mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun masyarakat yang demokratis, artinya ini sudah sesuai on the track begitu ya, Prof. Joher. Tapi kalau kemudian dengan adanya penunjukan langsung oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini, kalau menurut Anda potensi masalahnya di mana, Pak Joher? Ya itu banyak sekali. Pertama, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau PJ ASN itu kan dia sambil rangkap jabatan dengan jabatan di jabatan struktur ASN. Kemudian dia tidak punya visi dan misi, ya dia tidak bisa punya visi dan misi. Yang punya visi dan misi itu kan kepala daerah yang mereka campaign dulu ketika pilkada, sehingga dia bisa breakdown ke RPJMD. Belum lagi dari segi soal-soal kerjasama dengan DPRD yang notabene adalah politisi lokal. Kasihan kawan-kawan PJASN nanti Mas Yuri menghadapi DPRD. Mas Yuri tahu ketika pileg datang DPRD itu tuntutannya banyak. Nah saya khawatir dengan junior saya yang bakal jadi PJ ini, ya kalau dia nanti menghadapi dewan dituntut dewan minta pokir ini itu, lalu kemudian ada kasus-kasus hukum menimpa mereka. Nah, makanya yang lebih safe mana? Itu yang saya pikirkan. Yang lebih aman, lebih efektif, dan juga demokratisnya masuk.
itulah tadi perpanjang aja, ya kan, sederhana. Oke. Nah, tapi ya itu mungkin dianggap belum ada dalam aturan perundang-undangan. Ya kita perbaiki aturan undang-undangnya, kan masih ada waktu. Saya kira sederhana itu aja Mbak Eva. Oke, kalau kemudian menyimpan potensi banyak masalah Pak Juri, mengapa kemudian ini tidak dipertimbangkan sama sekali dan pemerintah sama sekali kayaknya tidak melihat ini sebagai salah satu opsi begitu? Sebetulnya kan pengalaman untuk mengangkat pejabat kepala daerah itu kan bukan sekarang saja ini, Mbak. Meskipun Prof. Jo tadi memang mengatakan bahwa untuk menjelang Pilkada 2024 ini memiliki rentang waktu yang panjang ya, bahkan Mei 2022 ini harus sudah ada yang berhenti. Betul. Ya, tetapi meskipun demikian kita sudah punya banyak pengalaman menempatkan pejabat untuk menjadi pejabat kepala daerah. Hanya saja memang kita perlu memikirkan bagaimana dalam rentang yang panjang ini penjabat ini bisa efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah sementara mengantarkan pilihan kepala daerah di 2024 yang akan datang. Nah, itu terus terang itu adalah PR pemerintah juga, dan tentu saja pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan apa-apa yang perlu menjadi panduan begitu kepala daerah atau penjabat kepala daerah ini dalam mengisi transisi pemerintahan di daerah. Jadi selain pengalaman kita selama ini, kemudian tentu kita tidak bisa ya menjelaskan mengenai efektivitas pemerintahan daerah dari satu sisi saja mengenai posisi penjabat kepala daerah, karena pemerintah tentu saja punya banyak instrumen untuk membuat efektivitas pejabat kepala daerah bisa bekerja sebaik-baiknya. Misalnya Presiden saya kira berkali-kali ingin pemerintahan daerah itu efektif, dan bagaimana supaya efektif itu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentu saja efektivitas bisa dibangun dengan strategi yang bisa dilakukan secara nasional. Misalnya, kebijakan pemerintah pusat yang bisa dijalankan oleh kepala-kepala daerah yang menjabat secara sementara. Jadi kita atau pemerintah atau kita ya, sistem kita menyimpan banyak instrumen yang bisa menutup celah-celah yang tadi Prof. Jo khawatirkan ada banyak potensi masalah ketika dijabat oleh penjabat kepala daerah. Baik, oke. Nanti kita tunggu saja apa aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ini. Oke, kalau kemudian tadi Pak Juri mengatakan bahwa pemerintah daerah ini adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. Nah, bagaimana kemudian dengan penunjukan penjabat-penjabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini melihat potensi konflik kepentingannya, terutama menjelang pemilu pemilu dan pilkada serentak 2024. Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Pak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Kemudian ada Pak Johermansyah Johan, Pakar Otonomi Daerah dan Guru Besar IPDN, serta J. Kristiadi, peneliti senior CSIS. Kita masih membahas soal mekanisme penunjukan penjabat sementara kepala daerah. Sekarang saya ke Pak Kris. Pak Kris, dengan kebijakan penunjukan kepala daerah sementara, apakah Anda melihat ada potensi konflik kepentingan dengan pemerintah pusat, terutama menjelang pemilu dan juga pilkada serentak 2024? Loh, yang namanya konflik kepentingan menjelang pemilu 2024 ini sudah silang menyilang ini. Ya, tidak semua pusat sama daerah. Gitu. Ini sudah lebih kompleks daripada itu. Ya. Dan memang terjadi sudah konflik kepentingan yang sangat sengit sebelum sekarang ini. Apalagi di bawah permukaan ya. Dan ini yang saya khawatirkan seperti apa yang ditulis oleh Mbak Navanu Nuraniah ini, yang waktu itu ikut seminar Indonesia Update di ANU di Kanbira. Itu memang kita itu sudah terpolarisasi masyarakat kita itu. Artinya akibat dari pemilu-pemilu masa lalu yang kemudian dibombardir oleh masa populisme dan pasca kebenaran ini benar-benar sudah bisa memadamkan dan menindih
pemikiran masyarakat sipil dan opini publik yang menjadi lemah. Nah ini yang saya khawatirkan nanti kalau perdebatan ini sudah begini, yang sangat waras seperti pagi ini baik sekali. Tapi kalau sudah ketumpangan kepentingan politik dan dikombinasikan berkelindahan dengan soal polarisasi, itu sangat menakutkan sebetulnya. Ya, jadi oleh karena itu saya kira pesan Pak Ju tadi baik sekali, dan Mas Yuri baik sekali, bagaimana sebaiknya kita berpikir secara jernih, ya, dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita memang mencoba sebagai orang-orang yang tidak terlibat seperti saya dan Pak Ju, untuk kemudian juga bicara-bicara apa adanya dan baiknya seperti apa, ya. Karena itu semua sebetulnya juga kita sebetulnya kalau bisa ngomong soal birokrasi, bagaimana seleksinya? Meskipun dulu pernah ada suatu saat tertentu yang kita juga kesel sama orang-orang di pemerintahan daerah bahwa itu malah dulu diusulkan bagaimana wakilnya kalau PNS. Dan kemudian bagaimana kalau juga PNS juga masih bisa menjadi kepala daerah, ya, dicalonkan seperti itu. Itu ada seperti itu. Tetapi itu semua kemudian menjadi letupan-letupan, ya, yang tadi menjadi tadi itu seperti sarang serangga yang kalau bicara itu tanpa adanya pola pemikiran dari negara, bukan semua pemerintah juga negara, partai-partai juga ikut mikir tuh, ya, itu kita akan terjerat kepada jaringan laba-laba dan atau lubang hitam yang tanpa cahaya yang dalamnya kita nggak tahu seberapa dalam nanti ini. Nah ini menurut saya yang mesti harus kita bicarakan. Persoalan mikro itu harus menjadi bayang-bayangnya atau dibayungi persoalan yang global Indonesia seperti apa, sehingga kita bisa kemudian seperti ini ya. Jadi kalau begitu ini bahan penting sekali gitu ya? Untuk kemudian juga memberi masukan kalau nanti ada niat pemerintah misalnya dan DPR negara untuk menyatukan, mensinkronkan semua peraturan-peraturan perundangan politik ini yang beberapa belas jumlahnya itu akan lebih menjadi utuh. Tidak seperti sekarang ini, pating telusur, tidak karu-karuan, membingungkan sekali ini. Benar. Ya oke, meskipun tidak karu-karuan, tapi tetap saja ya kita harus mencari, ibaratnya mencari cahaya begitu ya. Itu metaforanya itu, Pak Juhermansyah itu, waktu menjadi Dirjen Otonomi Daerah, itu sangat kecil, kurus dan tidak segar. Begitu pensiun sangat segar, gagah seperti ini. 10 tahun lebih muda. Oke, sekarang untuk metafora. Betapa kekacauan buat urusan itu. Saya kira begitu. Oke, Pak Joher, kalau Anda melihatnya bagaimana? Bagaimana kemudian untuk memagari begitu ya potensi konflik kepentingan yang terjadi apabila memang akhirnya memang kebijakan ini akan terus dilanjutkan? Ya, jadi memang kepentingan kekuasaan kan selalu mesti ada ya. Tidak bisa dihindarkan kepentingan partai. Selalu ada misalnya dalam pemilu, ya pres, pileg, pilkada tentu mereka ingin memenangi kontestasi itu. Nah sekarang memang ada satu pertanyaan dari publik nih, kalau yang mengangkat mereka adalah eksekutif, ya para PJSN itu tentu akan eksekutif yang ada sekarang tentu dengan satu kepentingan kekuasaan kan. Nah maka itu akan ada rawan kepentingan titipan dari pemegang kekuasaan kepada para ASN yang kita tahu ada praktek ASN kita selama ini, Mas Kris sangat paham itu, dipolitisasi dalam soal-soal terkait dengan pemilu atau pilkada. Nah ini harus dihindari. Nah, bagaimana menjaga dan memagarinya? Makanya saya menyarankan ada kata opsi ini dipakai, harus ada seleksi terbuka kepada publik, melibatkan publik, jangan pengangkatan PJ gaya lama. Kayak saya tuh dipanggil jadi PJ, dipanggil menteri, kemudian usulkan kepada presiden jadi kepres. Nah, tapi kalau sekarang saya sarankan bikin PP Mas Uri, kalau Anda kata ini mau dilanjutkan, maka di PP itu diatur cara seleksi mereka secara terbuka kepada publik. Dan kemudian setelah itu harus ada pelatihan kepada mereka untuk bisa menjadi kepala daerah. Bagaimana? Tidak sama dengan menjadi pejabat karir di birokrasi yang berbasis meritokrasi. Ini berbasis kepada kelas kepercayaan publik, dukungan masyarakat. Itu mencegah untuk
terjadi model-model namanya pengaruh-pengaruh konflik kepentingan. Tetapi yang lebih afdol kembali saya, ya karena saya kurang yakin kepentingan kekuasaannya, apalagi mau pemilu orang presiden juga bakal habis masa jabatan sudah dia periode. Nah partai yang berkuasa atau siapapun yang ada di dalam kekuasaan tentu ingin terus bisa menambah mempertahankan kekuasaan. Power, bridge power itu teorinya. Tidak ada power yang mau turun atau mau mengurangi. Jadi oleh karena itu maka opsi saran saya tetap yang afdol dan afdol perpanjang aja, itu terhindar dari konflik kepentingan. Itu aja Mbak Eva. Oke, Pak Juri silakan menanggapi. Ya, cara pandang kita atau cara pandang politik ya tentu saja akan ada di mana-mana yang namanya potensi terjadinya konflik kepentingan di dalam politik. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemilu atau pilkada. Apalagi di 2024 ini. Dan saya setuju dengan Prof. Jo, dengan Pak Kris, bahwa potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, potensi terjadinya konflik of interest di dalam tata kelola pemerintahan ini harus dicegah ya. Dan tadi Prof. Jo mengusulkan supaya ini mekanisme diatur transparansi dan dikelola begitu ya. Kita bisa meminimalisir, kalaupun tidak bisa menghilangkan. Nah, tapi memang untuk saat ini kebetulan juga Pilpres 2024 ini Pak Jokowi tidak nyalon lagi. Jadi sebetulnya kendali terhadap pejabat kepala daerah oleh presiden tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan atau konflik of interest-nya Pak Jokowi sebagai presiden kita saat ini. Dan oleh karena itu maka kekhawatiran kita terhadap kemungkinan konflik of interest terhadap pejabat kepala daerah yang menjabat di daerah-daerah yang kepala daerah sudah berakhir masa jabatannya, ya kita atur Pak, kita atur nanti setelah Pilkada 2024. Jadi sekarang kita sama-sama persiapkan proses ini atau kita siapkan proses ini untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan penjabat kepala daerah. Terhadap hal-hal yang mungkin berpotensi terjadinya konflik of interest dalam perjalanan politik ini, tentu ada banyak mekanisme, ada banyak pengaturan yang akan kita dorong untuk betul-betul mencegah terjadinya konflik of interest. Presiden Jokowi ini sangat terbuka dan sangat concern terhadap urusan seperti ini, sehingga kita siapkan saja Pilkada 2024 ini dengan mekanisme yang sekarang ada, dan setelah itu kita sama-sama perbaiki ini supaya potensi-potensi atau hal-hal yang membuat bocornya demokrasi kita ini atau potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses ini bisa kita atasi bersama-sama. Oke, apalagi ini banyak sekali ya pejabat yang kemudian nanti ada ratusan pejabat yang akan mengisi kekosongan kepala daerah. Pak Joher, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena toh Presiden Jokowi nggak akan mencalonkan diri lagi di 2024. Bukan begitu, bukan. Saya nggak setuju itu. Soalnya begini, proses pemilihan kepala daerah ini 272. Lalu ada memang gubernur 25. Itu memang menjadi ranahnya presiden. Tapi yang untuk bupati wali kota Mas Yuri, itu usulan dari gubernur Mas. Ya, 3 nama. Itu dalam aturan lain yang berlaku sekarang. Gubernur tentu juga punya kepentingan apakah presiden mampu mengontrol gubernur dalam soal mengatur konflik-konflik kepentingan di tingkat provinsi, ya. Jadi saya kira itu agak naif. Tapi kalau tingkat tingkat kabupaten kota ya, tingkat provinsi yang 25 gubernur dengan integritas Pak Jokowi boleh jadi ya, tapi tetap harus dengan terbuka kepada publik dan melibatkan cara-cara seleksi. Tetapi untuk bupati wali kota itu lewat usulan para gubernur. 3 nama itu dikirim ke Dagri kemudian memilih 1 nama. Nah bagaimana kalau ada konflik of interest di tingkat provinsi yang jumlahnya kalau total kan ada 271 ya. Nah kemudian minus 25, yang lainnya itu bupati wali kota. Ini cukup besar dan sangat
khawatir kita bakal terjadi konflik-konflik kepentingan paling tidak di level provinsi kalau kita percaya dengan integritas presiden. Saya kira begitu. Oke. Kalaupun ada kepentingan yang diuntungkan, tentunya kita berharap kepentingan rakyat begitu yang diuntungkan. Pak Kris, menutup perbincangan kali ini, menurut Anda bagaimana kemudian menjaga seluruh kebijakan yang ada ini itu ujung-ujungnya tadi demi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat Indonesia? Singkat saja. Itu persis bahwa yang harus diuntungkan adalah rakyat. Dan oleh karena itu rakyat juga harus bersuara untuk apa? Untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang daripada otoritas rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi apapun, siapapun yang berkuasa, itu rakyat harus berhak bicara dan diberi kesempatan bicara. Karena apa? Karena tentu nanti akan ketemu semua yang kira-kira pikiran-pikiran yang sehat akan ketemu. Seperti Pak Ju tadi mengusulkan, andai kata ada pejabat untuk dijadikan gubernur, itu harus dengan prinsip-prinsip transparansi. Itu masuk akal sekali itu. Nah, jadi karena itu sekarang ini artinya dalam demokrasi yang selalu coba-coba ini dan akan selalu terjadi coba-coba, ya itu kita harus yakin bahwa rakyat harus bisa selalu memberikan masukan dan koreksi kepada pemerintah yang dipilihnya. Karena pemegang kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Mereka itu hanya diberi mandat, kehormatan sementara waktu. Saya kira begitu. Dan ini kita tidak boleh lelah untuk selalu melakukan koreksi-koreksi. Kalau begitu koreksi sekeras-kerasnya, ya agar apa? Agar kemudian juga kecenderungan kekuasaan power tend to corrupt ini juga bisa kemudian dimitigasi. Saya kira begitu. Dan yang terakhir menurut saya, kalau Mas Juri ada waktu, tentu kita bisa bicara bertiga dengan Pak Ju, bagaimana kira-kira bisa memberi masukan kepada pemerintah, kepada calon menteri apa saja nanti pada waktunya, mudah-mudahan bisa menjadi Mas Menteri juga nih, Mas Juri. Terima kasih. Oke. Baiklah, tentunya kita harapkan apapun yang kemudian diputuskan oleh pemerintah, ujung-ujungnya tadi ya, kedaulatan rakyat. Pak Kristiadi, Pak Joher Mansyah Johan, dan juga Pak Juri, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam, dan salam sehat selalu. Ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Mas Kris, Prof. Jo.